Ajeng Radianti, Ayu Rahmawati, dan Yohanes Dian, Muhammad Raihan. Jadi kami di sini akan melakukan implementasi keperawatan keluarga pada klien CVA dengan melakukan rom aktif dan pasif. Baik, sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya memakai handscoon. Baik Bu, selamat sore. Selamat sore Mbak. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati. Di sini saya akan membantu Ibu untuk senam room atau tindakan room itu dengan tujuan untuk melatih otot Ibu supaya tidak kaku. Baik, nanti saya akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Bu Margi Wahyuni. Ibu Margi Wahyuni ya. Ya. Baik, sebelum melakukan tindakan harus melibatkan pihak keluarganya untuk mendampingi pasien supaya bisa melakukan sendiri di rumah untuk membantu melakukan tindakan room atau untuk meregangkan otot supaya tidak kaku. Tindakan yang pertama, nanti Ibu mengikuti instruksi dari saya, nggih? Ya. Baik, permisi nggih Bu. Gerakan yang pertama, Ibu menoleh ke samping kiri, lalu menghadap ke depan lurus. Setelah itu menoleh ke kanan, menghadap ke depan lagi. Baik, jika pasien bisa duduk, pasien bisa dilakukan tindakan rotasi atau memutar kepala. Baik, selanjutnya gerakan yang di tangan nggih. Permisi ya Bu. Yang pertama gerakannya tengkurap, lalu tangannya mengadah ke atas seperti ini. Setelah itu tangannya ditekuk atau gerakan fleksi. Setelah itu ekstensi, diregangkan. Lalu masukkan telapak tangan diregangkan ke atas seperti ini, lalu ke bawah. Setelah itu masukkan jari-jari, sela-sela jari tangan kita seperti ini. Setelah itu lakukan sekitar 7-8 kali, senyaman pasien juga. Selanjutnya gerakan jauhkan dari badan seperti ini, dekatkan lagi, jauhkan lagi, dekatkan lagi. Setelah itu gerakan rotasi atau memutar. 1, 2, 3. Setelah itu gerakan hiper ekstensi, gerakan lurus, gerakan fleksi, ditekuk, gerakan ekstensi. Lakukan pada tangan sebelahnya juga.
Baik Bu, selanjutnya pada bagian kaki. Permisi ya Bu. Ya. Baik, yang pertama gerakannya kaki ditarik ke atas seperti ini, lalu dikendorkan ke depan. Selanjutnya masukkan jari-jari tangan kita ke sela-sela jari kakinya seperti ini. Sakit ya Bu? Enggak. Boten. Baik, sudah. Baik, selanjutnya gerakan kakinya dijauhkan seperti ini. Lalu dekatkan lagi, jauhkan lagi, dekatkan lagi. Lakukan sekitar 7-8 kali atau senyaman pasiennya. Baik, selanjutnya lakukan gerakan rotasi atau memutar seperti ini. Lakukan pada kaki sebelahnya juga. Baik, selanjutnya gerakan memiring, miringnya ke kiri. Baik Bu, saya bantu ya. Tangannya ke samping dulu. Baik. Ini. Setelah itu tangannya lakukan gerakannya sama seperti yang tadi. Gerakannya dari tangan dulu, abduksi, adduksi, dan rotasi, memutar. Baik, selanjutnya gerakan hiperekstensi, gerakan fleksi, ekstensi, diregangkan. Setelah itu gerakan pergelangan tangan ditarik ke atas, lalu diregangkan, dan masukkan jari-jari tangan kita ke jari-jari seperti ini. Baik, selanjutnya gerakan pada kaki. Gerakannya sama seperti yang tadi. Yang pertama, gerakan abduksi, dijauhkan, lalu adduksi, setelah itu ekstensi, diluruskan, setelah itu gerakan rotasi, memutar. Lakukan sekitar 7-8 kali atau senyaman pada pasiennya. Baik, selanjutnya pergelangan kaki diregangkan, setelah itu di bawah, setelah itu jari tangan kita dimasukkan di sela-sela jari kaki seperti ini. Sakit apa tidak Bu? Enggak. Boten. Baik, sudah. Setelah itu pasien dikembalikan pada posisi yang semula. Baik Bu, saya bantu untuk baik, nanti gerakannya dilakukan pada sebelah kiri, sama seperti gerakan yang di sebelah kanan tadi. Baik, ini nanti bisa dilakukan sekitar 2 jam atau 3 jam sekali di rumah untuk mencegah supaya tidak terjadi luka dekubitus dan tidak terjadi atrofi atau pengecilan otot itu. Luka dekubitus itu seperti yang soalnya bau ya Bu ya. Untuk mencegah itu dan untuk mencegah supaya tidak terjadi atrofi atau pengecilan otot. Mbak, kalau misalnya ini tindakannya dilakukan, kalau enggak misalnya 2-3 jam itu apa bisa?
Bisa saja Bu, Mbak. Alangkah baiknya itu dilakukan 2 atau sampai 3 jam sekali untuk mencegah terjadinya atau munculnya luka dekubitus itu, dan untuk mencegah terjadi atau munculnya atrofi pengecilan otot tersebut, dan supaya otot-otot pada ibu itu tidak kaku gitu. Yang penting itu sehari dilakukan gitu. Ini harus miring kiri, miring kanan, Mbak. Iya Mbak, sesuai instruksi yang saya contohkan tadi, nanti bisa dilakukan yang pertama di sebelah kanan dulu, selanjutnya dilakukan di sebelah kiri. Kalau misalnya ibunya bisa duduk, apa tindakan ini bisa dilakukan dengan cara duduk saja? Sangat bisa Bu. Nanti yang gerakan kepala itu bisa dilakukan sambil duduk. Iya. Untuk tangan dan kaki juga bisa. Nanti kalau bagian kaki bisa digerakkan untuk sambil rebahan juga. Dilakukan sekitar 2 jam sekali. Baik Bu, nanti kalau seumpama panjenengan sudah bisa duduk, nanti bisa dilakukan sendiri. Gerakannya rotasi seperti kepala diputar-putar itu. Okay. Nanti gerakannya duduk terus dilakukan seperti yang tadi saya contohkan, yang rotasi, yang gerakan yang belum gitu. Baik, pada tindakan hari ini sudah selesai Bu, Mbak. Hari ini sudah melakukan tindakan senam CVA atau senam stroke untuk pencegahan tersebut, penyakit tersebut. Baik, gimana perasaan Ibu sekarang? Lebih tenang, Mbak. Lebih tenang, baik. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk pihak keluarganya bagaimana? Ada pertanyaan apa tidak, Bu? Mungkin tidak, Mbak. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya hari ini, sudah mau direpotkan. Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau Ibu dan Mbak membutuhkan saya, bisa menghubungi saya lagi atau kita bertemu di lain waktu. Baik, terima kasih waktunya hari ini, Bu. Ya, Mbak. Saya pamit dulu. Ya. Terima kasih, selamat sore. Sore. Itu tadi adalah video implementasi yang kelompok kami buat. Atas partisipasinya kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam video tersebut, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.